Jangan ngarep hidup ideal. Hidup nggak pernah ideal buat siapapun. Jika hidup bahkan tidak ideal buat Sayyidah Fatimah Zahra, pemimpin wanita surga, bagaimana mungkin kamu bisa berharap hidupmu ideal di atas muka bumi? Gak ada. Kamu berharap hidupmu mudah terus, hidupmu gak pernah sakit, itu hidupnya Fir'aun, teman-teman sekalian. Saya tidak berharap kita semuanya hidup seperti hidupnya Fir'aun. Kita berharap hidup kayak hidupnya Sayyidah Fatimah. Meskipun tentu saja kita tidak akan mampu untuk meraih kehidupan seperti Sayyidah Fatimah. Sekurangnya dikasih susah yang terima. Hidupmu penuh dengan syukur. Sekurangnya apa yang terjadi dalam kehidupanmu, seberapa jatah rizkimu dari Allah yang qanaah. Yang qanaah. Yang qanaah. Saat tidak ada terima, saat ada berusahalah untuk berbagi dengan yang lain. Kan begitu? Insya Allah. Yuk belajar dari kisah kehidupan Sayyidah Fatimah. Amin ya Rabbal. Terus sekalian, di bawah-bawah ayatnya itu Allah ceritain tentang keadaan mereka kelak di akhirat. Dan subhanallah, ini keren abis sih. Ini Allah tuh abis itu cerita tentang keadaan mereka di surga. Muttaqina fiha alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira wa daniyatan alaihim dilaluha wa dhulilat kutufuha tadlila yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira qawarinum fiddatin qaddaruha taqdira. Itu kenikmatan-kenikmatannya surga semuanya tuh. Yang anak-anak kecil jalan-jalan bawa minuman, mereka bersandar-sandar. Semua kenikmatannya surga diceritain Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ini. Semuanya kecuali kenikmatan tentang bidadari. Kenapa? Sebab Allah menjaga hati Sayyidah Fatimah Zahra. Kamu kalau soleha, Allah Subhanahu wa taala jaga hatimu. Kenapa Allah jadikan hati suamimu berbagi mencintai perempuan lain? Sebab Allah lihat hatimu berbagi dari mencintai selain Allah. Terlalu banyak dunia dalam hati kita, teman-teman. Kita hatinya sering berbagi dari selain Allah. Sehingga Allah jadikan hati orang lain dalam mencintaimu pun berbagi. Allah kepada Sayyidah Fatimah, jangankan di dunia, di akhirat pun Allah jaga. Kurang apa coba? Malu dah saya. Saya kayak gak bisa ngelanjutin nih pelajaran. Ya Allah, sedih banget saya. Sedih sama diri saya sendiri. Dan saya berharap kalian juga punya rasa yang sama, teman-teman. Malu kita. Malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Fatimah umurnya nggak panjang. Beliau meninggal dunia 6 bulan. Sesudah kewafatannya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi Muhammad meninggal dunia, semua anak-anak Nabi Muhammad sudah meninggal, hanya sisa Sayyidah Fatimah. Umur Sayyidah Fatimah waktu itu 29 tahun. Masih sangat muda. Di bawah saya, di bawah kita semua. Banyakan dari kita. Di bawah kebanyakan dari kita. 29 tahun teman-teman sekalian. Usia Sayyidah Fatimah. Kesedihan luar biasa dirasa oleh Sayyidah Fatimah. Dia tiap hari mengunjungi ayahnya ketika ayahnya mulai sakit-sakitan. Nabi SAW tiap kali lihat Fatimah, lalu beliau tersenyum. Meski seperti apapun keadaan beliau dikala sakit tersebut. Sampai satu hari Nabi Muhammad SAW yang suaranya semakin lirih, yang suaranya semakin parau, berusaha untuk mendekatkan Sayyidah Fatimah padanya ketika Sayyidah Fatimah sedang duduk di sisinya. Kayak memberi isyarat untuk mendekat gitu. Nabi membisiki padanya. Sudah dibisiki oleh Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah menangis terisak-isak. Sayyidah Fatimah menangis terisak-isak. Habis itu Nabi yang ngelihat Sayyidah Fatimah nangis sampai yang nyesek gitu nangisnya. Nabi nggak tega ngelihatnya. Nabi kemudian membisikinya kembali.
Habis dibisiki kayak begitu, Sayyidah Fatimah mengusap-usap air matanya, kemudian berusaha untuk tersenyum. Senyum Sayyidah Fatimah. Sayyidah Aisyah yang melihat pemandangan tersebut heran-heran gitu. Ini orang apaan sih rahasianya? Yang dibisikin apa Anda? Sekali dibisikin yang pertama nangis sampai kayak begitu, habis itu dibisikin yang keduanya senyum-senyum kayak begitu. Apaan sih nih rahasianya antara bapak sama anak nih? Ketika Sayyidah Fatimah beranjak keluar, udah selesai jengukin ayahnya, disamperin sama Sayyidah Aisyah. Fatimah, boleh tahu dong, dibisikin apaan sih? Kenapa Sayyidah Aisyah pengen tahu? Teman-teman sekalian, nih ya, bukan karena yang orang sebut dalam bahasa Arab fudul, pengen tahu urusan orang, atau yang disebut sama anak zaman sekarang dengan istilah kepo, enggak gitu. Enggak gitu, bukan. Kenapa terus? Sebab Sayyidah Aisyah itu adalah pendidik, ustazah, guru wanita dalam Islam yang dipersiapkan oleh Nabi untuk menjadi pengajar sewafat Nabi Muhammad SAW. Tentu beliau harus tahu berbagai macam ilmu. Dan tentu saja menurut Sayyidah Aisyah, ini adalah sebuah ilmu besar dalam kehidupan. Saya selayaknya belajar tentang hal ini. Sebab betapa sangat cepatnya perubahan dari tangis sampai kepada tawa. Cepet banget gitu. Kayak anak kecil. Kalau anak kecil mah pantas saja ya. Habis nangis kemudian ketawa gitu. Kan pantas saja. Tapi ini orang dewasa gitu. Apa sih yang membuat istilah orang zaman sekarang mood swing, ya? Perubahan rasa yang begitu cepatnya terjadi dalam diri Sayyidah Fatimah. Apa nih gitu? Dari nangis kayak begitu ke senyum kayak begitu tuh apa sih sebenarnya? Penasaran, pengen tahu. Apa jawab Sayyidah Fatimah? La ufsisir Rasulullah wa huwa hayy. Aisyah, saya tidak akan membuka rahasia Nabi Muhammad. Kalau dibisikin kan berarti rahasia. Kamu tuh kalau dibisikin bukan berarti abis selesai dibisikin kamu sampein lagi sama orang. Padahal orangnya udah bilang nih, jangan cerita-cerita ya sama orang. Kamu cerita lagi sama orang. Tapi jangan cerita-cerita loh sama orang. Dia cerita lagi sama grup, jangan cerita-cerita loh sama orang. Nah, akhirnya kemudian jadi rahasia yang istilah orang zaman sekarang rahasia umum. Ada rahasia tapi umum. Umum tuh lawannya rahasia. Nah ini ya, Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah bilang, la usisir Rasulullah wa huwa hayy. Saya tentu tidak akan membuka rahasia Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad masih hidup. Bukan berarti Sayyidah Fatimah kayak yang kepo amat sih loh. Nggak gitu teman-teman. Akan tetapi orang dibisikin kan berarti rahasia. Kalau rahasia, berarti kan nggak mau orang tahu sepanjang masa hidupnya orang tersebut. Sampai sesudah wafatnya Nabi Muhammad beberapa waktu yang lama ya, udah kayak yang semuanya udah normal, kehidupan kembali berjalan. Suatu waktu Sayyidah Aisyah berjumpa lagi dengan Sayyidah Fatimah, kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, ini hati-hati ya, kalau pelajarin sejarah tuh kamu harus paham karakter. Sehingga jatuhnya nggak jelekin satu dari yang lain gitu. Jatuhnya tidak dengan memuji yang satu dengan menjelekkan yang lain.